Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung perbincangan kita mengenai fikih solat, yaitu sifat solat menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mazhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan perkara yang pertama, solat dalam keadaan duduk apabila lemah untuk berdiri dalam solat wajib. Imam An-Nawawi mengatakan apabila seseorang lemah untuk berdiri dalam solat wajib, maka dia solat dalam keadaan duduk dan tidak akan dikurangi ganjaran solatnya, karena sesungguhnya perkara tersebut mempunyai udzur. Lemah di sini tidak bermakna ketiadaan kemampuan untuk berdiri, akan tetapi takut berlaku celaka atau bertambah teruk parah sakitnya atau mengalami kepayahan yang teruk atau parah. Perkara yang dipilih oleh Imam Al-Haramain dalam menguatkan keadaan lemah untuk berdiri adalah bahwa seorang akan mengalami kepayahan dalam berdiri yang akan menghilangkan khusyuknya seseorang dalam solat. Imam An-Nawawi mengatakan apabila seorang sholat dalam keadaan duduk karena udzur, maka tidak ada ketentuan cara bagaimana dia duduk. Bahkan dibolehkan baginya semua cara duduk. Mengenai keutamaan cara duduk sholat orang yang udzur, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang lebih sahih adalah duduk iftirash, duduk seperti duduk tasyahud awal. Pendapat yang kedua adalah duduk bersila. Imam An-Nawawi mengatakan, Imam Asy-Syafi'i dan kalangan ulama Asy-Syafi'i mengatakan kalau seseorang mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri secara munfarid, sholat bersendirian, dan apabila dia sholat berjamaah, dia perlu sholat sebagiannya dalam keadaan duduk, maka lebih utama adalah dia sholat secara munfarid, karena dia dalam keadaan berdiri. Jika dia sholat berjamaah dan dia duduk dalam sebagian sholatnya, maka sholatnya sah. Kalau ada keadaan seorang tersebut mampu berdiri sekadar bacaan Al-Fatihah, dan kalau dia masuk membaca surah Al-Quran dia menjadi lemah, maka dia duduk. Tidak wajib baginya memotong bacaan surat Al-Quran untuk ruku'. Imam An-Nawawi mengatakan kalau seseorang menjadi lemah untuk berdiri di tengah-tengah solatnya, maka dia duduk dan meneruskan solatnya. Kalau seseorang solat dalam keadaan duduk dan dia mampu untuk berdiri di tengah-tengah solatnya, maka dia berdiri dan meneruskan solatnya. Mazhab ulama mengenai berpegang pada sesuatu ketika berdiri solat. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa Al-Qadiyat dalam masalah solat malam dalam syarah Muslim mengatakan ulama salaf berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya seseorang berpegang pada tali atau seumpamanya dalam solat sunat karena berdiri lama dalam sholat sunat tersebut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Hudzaifah radhiyallahu anhu melarang untuk berpegang pada tali, manakala sahabat yang lain memberikan keringanan boleh berpegang pada tali dalam sholat sunat. Iyad mengatakan adapun bersandar atas tongkat adalah dibolehkan dalam sholat sunat dengan kesepakatan ulama salaf, kecuali apa yang telah dihayatkan dari Ibnu Sirin adalah tidak disukai. Mujahid mengatakan dikurangkan ganjarannya dengan kadar bersandarnya.
Iyad mengatakan, adapun dalam salat wajib, Malik dan jumhur ulama telah melarang bersandar atas tongkat. Mereka mengatakan, sesiapa yang bersandar pada tongkat, pagar, dinding atau seumpamanya dengan kadar akan terjatuh apabila tiada pegangan atau sandaran tersebut, maka sholatnya tidak sah. Iyad mengatakan, Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan sekumpulan sahabat dan ulama salaf membolehkan perkara yang demikian. Iyad mengatakan pendapat ini adalah apabila tidak ada darurat. Apabila berpegangan tersebut dibolehkan, maka ia lebih utama daripada sholat dalam keadaan duduk. Wallahu a'lam. Imam An-Nawawi mengatakan, apabila seseorang berdiri di atas salah satu dari kedua kakinya, maka sholatnya sah dan tidak disukai atau makruh. Apabila ada udzur, maka tidak dimakruhkan. Tidak disukai bahwa seorang merapatkan kedua-dua kakinya ketika sholat berdiri, bahkan disukai untuk meregangkan di antara kedua-dua kakinya. Tidak disukai bahwa mendahulukan salah satu kakinya ke depan daripada yang lain, dan disukai bahwa jari-jari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Tentang merehatkan antara kedua-dua kakinya dalam keadaan berdiri, Ibnul Munzir mengatakan, Malik, Ahmad, dan Ishaq mengatakan tidak mengapa. Ibnul Munzir mengatakan, aku berpendapat dengannya, dan pendapat ini juga yang diputuskan oleh mazhab Asy-Syafi'i. Selanjutnya, keutamaan berdiri dalam sholat. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa masa berdiri yang panjang dalam sholat lebih utama daripada masa ruku dan sujud yang panjang. Perkara ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Afdhalus sholah tulul kunut. Maksudnya, paling utama sholat adalah masa berdirinya yang panjang. Hadis ini riwayat Muslim nomor 756. Dalam lafaz yang lain, Jabir mengatakan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu sholati afdal? Qol tulul kunut. Maksudnya, Rasulullah SAW telah ditanya, sholat yang bagaimana yang paling utama? Rasulullah SAW bersabda, sholat yang masa berdirinya panjang atau lama. Hadis Muslim nomor 756. Yang dimaksud dengan al-qunut di sini adalah berdiri dengan kesepakatan ulama. Kalangan ulama Asy-Syafi'i berpendapat bahwa berdiri yang lama lebih utama daripada ruku dan sujud yang lama. Dalil untuk perkara ini adalah hadis yang telah disebutkan tadi. Dalil lain adalah telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dalam salat malam berdiri lebih lama daripada sujud dan ruku. Dan zikir dalam berdiri, yaitu membaca Al-Quran, adalah lebih utama daripada zikir dalam ruku dan sujud. Sebagian ulama berpendapat bahwa sujud yang lama lebih utama dari rukun-rukun salat yang lain yang lebih lama. Perkara ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abadu min rabbih wa huwa sajid wa kathiru du'a. Maksudnya, paling dekat keadaan seorang hamba dengan Rabb-nya adalah dia dalam keadaan bersujud, maka banyakkanlah kamu berdoa dalam sujud. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Dalam hadis yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikasrati sujud lillah. Maksudnya, wajib atasmu membanyakkan sujud karena Allah. Hadis Muslim nomor 488. Sebahagian ulama Asy-Syafi'i ada yang berpendapat dengan pendapat ini. Ahmad bin Hanbal berdiam diri mengenai masalah ini. Beliau tidak memutuskan dengan sesuatu pun. Ishaq bin Rahawaih mengatakan, adapun di siang hari, maka memperlama ruku dan sujud lebih utama. Adapun pada malam hari, maka memperlama berdiri lebih utama. At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya Ishaq mengatakan perkara ini
karena sesungguhnya mereka menyatakan sifat sholat Nabi SAW pada malam hari dengan berdiri yang lama, dan tidak menyatakan sifat sholat Nabi SAW dengan memperlama berdiri pada siang hari sebagaimana malam hari. Jangka waktu yang wajib dari perkara berdiri adalah sekadar membaca surat Al-Fatihah dan tidak wajib berdiri selepas membaca Al-Fatihah. Jangka waktu yang wajib dari perkara rukuk dan sujud adalah sekadar tumakninah dan tidak wajib selepas tumakninah. Apabila bertambah jangka waktu dalam berdiri, rukuk dan sujud dari sekadar yang wajib, apakah semua jangka waktu tersebut jika dihimpun menjadi wajib atau sebagian jangka waktu adalah wajib dan sebagian yang lain adalah sunnah? Mengenai perkara ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang paling sahih adalah jangka waktu dan himpun menjadi wajib. Selanjutnya, berdiri tidak wajib dalam sholat sunat. Imam Ash-Shirazi mengatakan bahwa di dalam sholat sunat berdiri bukanlah perkara yang wajib. Perkara tersebut dikarenakan Rasulullah SAW ada melakukan sholat sunat di atas hewan tunggangannya dan baginda dalam keadaan duduk. Hadis-hadis yang menyatakan perkara tersebut adalah sebagai berikut. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu dari bapaknya, beliau mengatakan, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatih haitsu tawajjahat bih." Maksudnya, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat dalam keadaan duduk di atas hewan tunggangannya ke arah hewan tersebut berjalan. Hadis ini riwayat Al-Bukhari 1093 dan hadis Muslim 701. Telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli tatawwu wa huwa raqibun fi ghairil qiblah. Maksudnya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada melakukan salat sunat dan beliau sedang di atas hewan tunggangannya, tidak menghadap kiblat. Hadis Al-Bukhari nomor 1094, Muslim 540. Telah diriwayatkan hadis dari Amir bin Rabi'ah, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilah yusabbih yumiu bi rasi qibala ay wajhin tawajjah wa lam yakun Rasulullah sallallahu yasna'u dzalik fi salatil maktubah. Maksudnya, aku telah melihat Rasulullah SAW sedang bertasbih atau salat sunat di atas hewan tunggangannya. Baginda menundukkan kepalanya ke arah mana hewan yang menghadap. Rasulullah SAW tidak ada berbuat yang demikian dalam salat wajib. Hadis Al-Bukhari nomor 1097, hadis Muslim 701. Telah diriwayatkan juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wa kana Rasulullah SAW yusabbihu ala rahilah qibala ay wajin tawajjah wa yutiru alaiha ghara annahu la yusalli alaiha maktubah. Maksudnya adalah Rasulullah bertasbih atau salat sunat di atas hewan tunggangannya, menghadap ke arah mana hewan yang menghadap. Baginda salat witir di atas hewan tersebut. Sungguhnya baginda tidak melakukan salat wajib di atas hewan tunggangannya. Hadis Al-Bukhari 1098 dan Muslim nomor 700. Telah diriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilati nahwal masyriq fa idza arada ay yusalli al maktubah nazala fastaqbala qiblah. Maksudnya, sungguhnya Nabi SAW ada melakukan sholat sunat di atas hewan tunggangannya menghadap ke arah timur. Apabila baginda hendak melakukan sholat wajib, maka baginda turun dari hewannya dan menghadap kiblat. Berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan di atas bahwa sholat sunat boleh dalam keadaan duduk, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW duduk di atas hewan tunggangannya ketika sholat sunat. Tetapi begitu baginda hendak sholat wajib, maka baginda turun dari hewan tunggangannya dan menghadap kiblat. Di dalam hadis-hadis yang disebutkan juga, dalam sholat sunat di atas hewan tunggangan kemanapun hewan pergi, tidak perlu kita mengarah kepada kiblat. Ikutlah bagaimana hewan menghadap ke arah yang dia berjalan. Tetapi begitu kita hendak sholat wajib, maka wajib kita menghadap kiblat, turun dan
tidak duduk di atas hewan tunggangan. Seseorang dibolehkan untuk melakukan sholat sunat dalam keadaan duduk walaupun mampu untuk berdiri dengan ijma' ulama. Dalilnya adalah hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Akan tetapi ganjarannya adalah setengah ganjaran sholat berdiri. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat sedang dalam keadaan duduk. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal, wa man shalla qa'idan falau nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman falau nisfu ajril qa'id." Maksudnya, sesiapa yang sholat dalam keadaan berdiri, maka itu lebih utama. Dan sesiapa yang melakukan sholat dalam keadaan duduk, maka baginya setengah ganjaran sholat berdiri. Dan sesiapa yang melakukan sholat dalam keadaan berbaring, maka baginya setengah ganjaran sholat duduk. Ini semua adalah dalam keadaan sholat sunat. An-Nawawi mengatakan apabila seorang sholat sunat dalam keadaan berbaring dengan berisyarat menggunakan kepalanya dan dia mampu sholat dalam keadaan berdiri dan duduk, maka terdapat dua pendapat mengenai perkara tersebut. Pendapat pertama adalah tidak sah sholatnya karena sesungguhnya telah hilang rupa sholat tanpa adanya udzur. Pendapat ini adalah pendapat paling kuat pada Imam Al-Haramain. Pendapat kedua yang sahih adalah sah sholatnya karena hadis Imran bin Husain radhiyallahu telah disebut tadi. Jika seorang sholat sunnah dalam keadaan duduk atau berbaring karena lemah atau tidak kuat berdiri dan duduk, maka ganjarannya adalah ganjaran sholat berdiri tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Sebagaimana dalam sholat wajib dalam keadaan duduk atau berbaring karena lemah, maka sungguh ganjarannya adalah ganjaran sholat berdiri tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Hadis Imran datang tentang orang yang sholat sunat dalam keadaan duduk atau berbaring dan dia mampu untuk berdiri. Sama ada sholat sunat itu adalah sholat sunat mutlak, sholat rawatib, sholat hari raya, al-kusuf dan al-istisqa, sholat minta hujan. Imam Nawawi mengatakan adapun tentang sholat jenazah terdapat beberapa pendapat. Pendapat mazhab Asy-Syafi'i adalah bahwa sesungguhnya tidak sah sholat seseorang dalam keadaan duduk dan dia mampu berdiri, karena sesungguhnya berdiri adalah tempat utama rukun-rukun sholat jenazah. Pendapat kedua adalah membolehkan duduk dalam sholat jenazah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.